Pipanisasi Lebarjo, bismillah. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, saudara-saudara para relawan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud dan ruku di titik bumi yang lain yang tidak biasa kita gunakan untuk sujud. Maka bumi yang kita pijak, bumi yang kita jadikan tempat sujud akan menjadi saksi kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Maka mari kita perbanyak koordinat di atas muka bumi ini yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak titik-titik di atas muka bumi ini yang menjadi saksi kita, terutama tentunya dengan amal-amal soleh kita insya Allah, maka titik-titik di bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul bersama saudara-saudara kita kebaikan. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan dari berbuat baik kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang ke sini dalam rangka mencari pahala, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berusaha secara maksimal. Saya memberi nasihat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada saudara-saudara pada umumnya. Mari kita senantiasa berusaha untuk mengobati, berusaha untuk memperbaiki niat kita. Karena perkara yang paling berat dalam kehidupan kita ini adalah memperbaiki hati dan memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat untuk aku sembuhkan, tidak ada perkara yang paling berat yang harus aku perbaiki daripada niatku sendiri. Beliau seorang ulama besar. Beliau menjadi buronan bertahun-tahun lamanya karena beliau menolak untuk menjadi pejabat, menunjukkan betapa ikhlasnya beliau dan tidak sedikit pun keinginan dunia dari hati beliau. Tapi beliau mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling memberatkan aku dalam hidup ini adalah memperbaiki niat. Maka saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita beramal, dimanapun kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial, senantiasa terus perhatikan keadaan hati kita. Terus kita perbaiki dan kita obati. Barangkali di dalam hati kita masih ada kecenderungan terhadap dunia ini. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, man yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan dunia dari amal-amal solehnya, maka kata Allah, aku jamin akan aku sempurnakan balasannya di dunia ini, wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan pernah dirugikan sedikit pun. Seolah-olah Allah mengatakan, jika kalian beramal itu karena dunia, jangan khawatir, aku berikan dunia itu. Jika kalian menginginkan dari amal-amal kalian itu ketenaran, popularitas, aku berikan di dunia ini. Jika yang kalian inginkan adalah harta dari amal-amal kalian, aku berikan semuanya secara penuh, tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi, kata Allah, di akhirat kita tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka, wa'iyadzubillah. Maka saudara-saudara yang saya cintai, jangan sampai kita telah meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, meninggalkan pekerjaan,
meninggalkan kampung halaman, meluangkan waktu, menyisihkan sebagian harta kita, dan sudah bercapek-capek tapi nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu perhatikan niat dan keikhlasan kita dalam amal-amal kita. Kemudian saudara-saudara yang saya cintai, karena ini disetting sebagai kultum, yaitu kuliah terserah antum, ya. Jadi perlu lama-lama. Saya ingin menyampaikan dalam hal ini yaitu 3 tanda kalau kita ini ikhlas. Bisa kita deteksi hati kita seperti apa. Bila tanda-tanda ini ada dalam diri kita, alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Ada 3 tanda seseorang itu ikhlas. Yang pertama, awalan, an yastawiya amaluka fis sirri wal alaniyah. Ciri ikhlas seseorang itu, jika ikhlas, yang pertama adalah amalannya sama ketika dia sendirian atau sedang berkumpul dengan orang lain. Dia tidak menambah amalnya saat dilihat orang lain dan tidak menguranginya saat sendirian. Sedang sendirian maupun sedang bersama saudara-saudaranya, amalnya tetap tidak berubah. Dia tidak semangat dengan banyaknya orang dan tidak malas dengan sedikitnya orang. Mari kita perhatikan diri kita dalam setiap amal-amal kita. Ketika kita beramal sendirian, tidak ada orang lain, tidak ada yang menemani, hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bandingkan dengan amal-amal kita di saat bersama orang-orang, apakah amal kita ini sama atau berubah. Maka jika sama, alhamdulillah, ini merupakan salah satu ciri bahwa amal tersebut adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-alamatus tsaniyah, tanda atau ciri amal ikhlas yang kedua adalah an yastawiya amaluka indaka al-madah wal dzam. Yang kedua adalah sama amal-amal kamu ketika kamu itu dipuji atau dicela. Kita berbuat, kita beramal, ada orang-orang yang mengacungkan jempol, memberikan emotikon jempol, atau berkomentar memuji kita. Dan di samping lain itu ada orang-orang yang juga mungkin mencela, menyalahkan. Maka orang-orang yang ikhlas tidak akan berubah amalnya. Apakah dia dipuji ataupun dia dicela, maka amalnya tidak berubah. Dia tidak melambung dengan pujian dan dia tidak akan pernah jatuh dengan celaan-celaan manusia. Maka jika ada orang yang merasa dengan amal-amalnya dia sakit hati karena dia dipuji, maka mari kita perbaiki bahwa amal-amal tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, al-alamatus tsalitsah, tanda atau ciri ikhlas yang ketiga adalah alla tatlubu fi amalika syuhudan ilallah. Kamu tidak mencari kesaksian dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan bahwa seseorang yang ikhlas itu tidak butuh sedikit pun ucapan jazakumullah khairan atau terima kasih dari orang lain. Dia tidak mengatakan kepada orang lain, saya telah berbuat ini dan berbuat itu. Dan dia mengatakan kepada dirinya, kafa billahi syahidan wa kafa billahi hasiban.